kami hormati. Saatnya untuk kami akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi rasa kami dari kami masyarakat Takar Rumput, wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan demikian, ya, saya akan beri kesempatan kepada perwakilan dari tokoh masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan hati kami. Kepada Pak Yopri, persilakan. Baik, selamat pagi. Bapak Ketua DPR beserta jajarannya yang kami hormati. Kami dari tokoh masyarakat se-Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan aspirasi kepada Bapak DPR. Masyarakat Arfak lahir dari GPKI. Amin. Sehingga kami dari masyarakat, tokoh masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak menyampaikan kepada Bapak DPR untuk tanggapi aspirasi kami. Yang pertama adalah kami sampaikan bahwa kami tidak izinkan untuk membangun masjid atau musala di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kami masyarakat Arfak lahir dari GPKI. Itu aspirasi kami. Itu yang kami dapat sampaikan dan waktu saya kembalikan. Perwakilan Tokoh Pemuda. Ya, baik pimpinan DPR yang kami hormati. Ya, langsung saja saya mewakili Tokoh Pemuda GPKI Kabupaten Pegunungan Arfak. Saya sampaikan bahwa jangan menyangka bapak-bapak adalah lahir dari GPKI. Betul. Beda lahir dari GPKI. Betul. Lahir dari GPKI. Jangan sampai menyangka Tuhan Yesus dan kita kena kutuk. Saya sampaikan. Ya, saya bukan mengutuk bapak-bapak, tapi ini adalah hasil murni dari pemuda GPKI dan masyarakat GPKI. Saya sampaikan sekali lagi. Ya. Kita harus menghargai bapak-bapak sebagai putra daerah GPKI. Melihat langsung sejarah Injil masuk di Pegunungan Arfak seperti apa. Bapak-bapak sendiri bisa terjemahkan dan bapak-bapak bisa mempelajari selanjutnya. Iya. Bapak-bapak duduk karena adanya Injil Yesus Kristus. Iya. Bapak-bapak dari pegawai Pemda pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak ada mengundang bapak-bapak untuk dapat rumah yang mewah, dapat mobil yang bagus, bisa kawin 2, kawin 3 karena apa? Adanya Injil. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak yang terhormat beserta staf, kalian adalah wakilan rakyat. Kami sampaikan dengan tegas di Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada denominasi lain. Adalah GPKI. Ya. Gereja apapun tidak ada di sini. Cukup gereja sentral. Untuk denominasi lain cukup oikumene. Dan juga agama lain tidak, kami dengan tegas kami tetap tolak. Ya. Baik. Barangkali dari kami pemuda GPKI dan waktu kami kembalikan. Sebenarnya apa yang kami dapat sampaikan adalah harapan daripada kami. Ya, maka saya akan lebih tekankan lagi bahwa tidak ada cerita. Ya, tidak ada apapun tanggung jawab kami akan tunggu di mana hasil musnah akan turun. Dan ketika kita tetapkan dalam musnah, maka itu akan disampaikan kepada kami masyarakat. Menjaga harkat martabat kami anak negeri. Ya, demi menjaga tanah dan hutan, demi lindungi apa yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak
surat pernyataan sikap tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat di 10 distrik dan 166 kampung se-Kabupaten Gunung Arfak. Mengingat sejarah tentang masuknya Injil di wilayah Kabupaten Gunung Arfak sudah dari 5 November 1955, kemudian diikuti di wilayah Tastega dan menyambung menjadi dasar hidup yang pokok bagi kami di mana Injil menyelamatkan. Kami yang dulunya hidup dalam kegelapan, kemudian Injil itu pulang menyatukan kami. Maka pemerintah Kabupaten Gunung Arfak hadir sebagai buah pelayanan. Ada baca pelan supaya DPR dengar. Baca pelan saja, kira kira. Baca pelan supaya dengar. Beranjak dari paradigma berpikir di atas, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Kami mendesak kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Arfak agar segera mengesahkan perda untuk melindungi hak kami, hak dasar kami, tanah, hutan, hasil bumi dan lain sebagainya. 2. Kabupaten Gunung Arfak adalah mayoritas KPKI dan dikenal sebagai wilayah misi. Maka kami mendesak kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Arfak agar segera mengesahkan perda untuk menetapkan Kabupaten Gunung Arfak sebagai kota Injil. 3. Segera merevisi logo Kabupaten Gunung Arfak kombinasi dengan logo KPKI. 4. Kami tidak mengizinkan denominasi lain masuk di wilayah Kabupaten Gunung Arfak, cukup hanya KPKI. 5. Kami tidak mengizinkan siapapun membuka atau mendirikan musola atau masjid di wilayah misi tim Kabupaten Gunung Arfak. 6. Segera perdakan minuman keras miras agar kota Injil tetap aman damai. Berdasarkan 6 bukti tersebut di atas menjadi harapan kami. Jika tidak diindahkan, maka dengan ini kami menyatakan tegas. 1. Ini adalah aspirasi murni. Maka DPR segera ambil langkah tetapkan perda dalam kurun waktu secepat mungkin tanpa alasan. 2. Jika tidak tindak lanjuti surat pernyataan sikap ini, kami siap turunkan massa dari 10 distrik dan 166 kampung untuk melakukan aksi atau demonstrasi besar-besaran lebih daripada ini. 3. Jika ada kedapatan siapapun yang dapat sengaja melakukan 4 poin di atas tanpa pengetahuan kami, maka kami akan meminta yang bersangkutan segera angkat kaki, kami usir dengan cara yang tidak terhormat. Demikian surat pernyataan sikap dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Akhirnya dan atas perhatian kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Dibuat di Anggi pada tanggal 30 November 2020 menyetujui tokoh agama Bapak Simeon Saibastian, Goliat Mengesuk, tokoh adat tim aksi Yulek Sahure. Sekian, terima kasih. Demikian aspirasi yang kami akan sampaikan dan aspirasi ini kami akan serahkan. Setelah kami akan serahkan, kami mau supaya harus ada tanggapan secara serius. Amin. Harus ada tanggapan secara serius untuk kami saat ini. Iya. Sebab urusan kalian diduga dengan suara masyarakat, maka kami kalian harus buka untuk masyarakat. Iya. Ketika kalian buat hal yang baik dan akan membuat tercatat di kemudian hari. Ketika hari ini kalian tidak menerjemahkan ini lebih dalam, maka kalian akan siap terima resiko. Iya. Siapapun yang berani bekerja di wilayah ini, dia harus berani bertanggung jawab terima resiko apapun itu. Dan sekarang kami akan terima hasil, kami akan serahkan hasil kepada ketua DPRD Kabupaten Gunung Arfak. Perwakilan pemerintah Pak Sekda, pihak kepolisian, Bapak Eno. Demikian aspirasi kami serahkan dan kami akan minta waktu
kepada Pak Ketua DPRD untuk menanggapi apa yang dapat kami sampaikan hari ini. Baik, selamat siang untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih buat adik-adik juga. Ini baru pertama kali masyarakat menyampaikan aspirasi di hadapan DPR. Sebelumnya Pak Sekda yang kami hormati, Pak Elo dan pihak keamanan yang saya tidak sebut yang kami hormati, dan pimpinan dan anggota yang kami hormati, adik-adik mahasiswa, pemuda dan tokoh gereja ya yang menyampaikan aspirasi yang kami hormati pula. Jadi saya tanggapi sikap yang ada di ini. Jadi kalau berhubungan dengan perda yang satu yang berhubungan dengan perda hak tanah dan hutan ini, kemarin ada lembaga yang sudah menyampaikan draft ke kami. Nah, itu mereka sudah menyampaikan draft ke kami. Kalau berhubungan dengan kota Injil ini, ya nanti Pak Sekda nanti, karena ini masyarakat sudah menyampaikan perda ke kami, jadi nanti tahun depan disiapkan anggaran untuk kita bahas ini, karena kita tidak bisa bahas tanpa ada dana. Karena semua perda ini harus dikaji oleh akademis. Dan negara kita ini negara hukum. Ya, negara hukum. Kenapa sampai sekretaris diangkat jadi pegawai negeri? Karena pemerintah pusat sudah cetuskan undang-undang bahwa sekretaris kampung itu diangkat jadi pegawai negeri. Jadi mungkin saya memberikan penjelasan bahwa negara hukum, maka kita di negara Indonesia ini hukum yang paling tinggi itu undang-undang. Selesai undang-undang baru peraturan pemerintah. Selesai peraturan pemerintah baru ada peraturan presiden. Itu presiden langsung keluarkan peraturan sendiri. Terus di bawah itu lagi peraturan menteri. Itu peraturan-aturan yang paling tinggi. Kemudian nanti turun dari situ peraturan gubernur, perda yang dibuat oleh DPR di provinsi. Terus nanti keputusan gubernur. Selesai dari situ nanti ke kabupaten, perda. Kemudian nanti ada peraturan bupati, kemudian keputusan bupati. Ya, jadi perda ini, kemudian negara kita ini sudah dibentuk masing-masing bidangnya, yaitu bidang yang menangani perda ini namanya di pusat itu Kementerian Hukum dan HAM. Itu mereka sudah ada. Terus yang evaluasi perda itu, Kementerian Dalam Negeri. Jadi nanti kita DPR dukung ini aspirasi daripada pemuda, dan ini nanti kita akan buat draft dan kita akan usul di sana. Jadi bukan DPR yang sahkan, nanti kita susun draft, kemudian kita bentuk dalam dokumen besar, kita bawa ke pusat seperti perda kampung yang kita ada mekarkan kemarin. Jadi nanti perdanya dibahas sama seperti itu, persisnya seperti itu. Jadi nanti dibawa, masyarakat bawa, nanti kita tindak lanjuti. Jadi DPR sini juga sudah dibentuk namanya Badan Pembentuk Perda. Nah, jadi nanti badan itu sudah ada, nanti aspirasi daripada masyarakat ini kita bawa dalam dokumen dan kita inventarisasi, kemudian kita nanti buat draft dan kita bawa ke provinsi. Jadi nanti kalau saya nyatakan sikap bahwa kita nanti sahkan dan jadi itu nanti salah, karena kita ini mewakili masyarakat, tapi pasti masyarakat, aspirasi masyarakat, prinsipnya DPR itu prinsipnya kami akan mendukung. Tapi yang nanti sahkan dan mengasih nomor itu bukan kami, bukan kami yang kasih nomor. Itu nanti pemerintah pusat kalau berhubungan dengan perda. Makanya balai kampung ini, pemekaran kampung ini kami DPR sudah sahkan. Tapi nanti mereka bawa ke pusat yang nanti kasih nomor. Jadi nanti mereka akan sesuaikan dengan undang-undang pertama dulu, undang-undang yang paling tinggi. Apakah
usulan daripada tokoh agama dan tokoh pemuda ini bertentangan dengan undang-undang yang paling tinggi atau tidak. Kalau tidak bertentangan maka mereka kasih nomor. Bicara undang-undang, jangan bicara undang-undang di sini. Orang Papua mengerti undang-undang. Orang Jawa tidak mengerti undang-undang. Gereja digerusuk, gereja dibakar. Itu apa undang-undang? Jangan bicara undang-undang. Sabar, saya menyampaikan ini dulu. Saya juga kalau berhubungan dengan gereja sebagainya itu saya Kristen juga. Nah, jadi saya sampaikan mendahulu dulu. Jangan sampai ada yang saya salahkan DPR. Orang Papua mengerti undang-undang, tapi kami paham, benar-benar paham. Orang Jawa tidak mengerti undang-undang. Bakar gereja, gusur gereja. Ya, maksudnya ada yang sabar dulu. Saya jelaskan dulu. Jangan sampai nanti ada yang salahkan kami bahwa anggota DPR tidak kerja. Ya, supaya karena kita bahas APBD, perda yang ada yang sampaikan ini pasti kita libatkan masyarakat. Tidak mungkin DPR kerjakan sendiri. Karena DPR itu adalah pilihan rakyat. Tapi maksudnya saya jelaskan mekanisme pembahasan perda supaya ketika diperdakan kita sama-sama syukuri. Ketika tidak tolak kita sama-sama. Jangan sampai ada yang bilang bahwa kami DPR tidak kerja. Makanya saya jelaskan mekanisme dulu. Karena ini sudah oke, tadi kan saya sudah sampaikan sama Perda bahwa Pasek nanti siapkan anggaran karena masyarakat sudah menyampaikan. Jadi sebelum saya sampaikan, saya jelaskan dulu. Ya, dan Perda ini sudah masuk 2020, nanti kita bikin draft, kita undang adik-adik mahasiswa, nanti kita libatkan adik-adik juga untuk ikut kawal sampai di provinsi sampai di pusat. Jadi nanti kita undang adik-adik semua. Jadi begini yang kita harapkan. Karena Kabupaten Pegab ini kita tidak bisa anggota DPR bangun. Masyarakat, pemuda, sarjana untuk bangun ini. Bawa ide-ide yang bagus untuk kita bangun, kita perdekan dan kita harus lanjutkan. Ya, jadi kalau ide-ide bagus kita pada prinsipnya mendukung. Tapi kita jelaskan dulu, jangan sampai nanti kan ada isu bahwa ada DPR yang tolak, DPR yang ini. Jadi kita jelaskan mekanisme supaya ada nanti kita akan libatkan untuk bahas ini apa perda ini. Jadi tadi nanti Pak Sekda tolong siapkan anggaran karena ini apa tokoh pemuda dan tokoh agama mereka sudah menyampaikan aspirasi ke kita. Jadi bukan saya tolak tidak, saya jelaskan mekanisme undang-undang. Takutnya nanti kalau ditolak, ya itu bukan DPR, karena DPR yang bukan kasih nomor. Ya, kalau pada prinsipnya kita ini kota Injil ini juga saya jadi kota anggota DPR di Manokwari kita sudah bahas dan kita teruskan ke pemerintah pusat. Ya, jadi kalau saya sudah DPR, saya pernah kami bahas kota Injil ini, kota Injil, kota Manokwari jadi kota Injil. Kita sudah bahas. Ya, kalau DPR itu pasti kita menerima dan menindaklanjuti. Tapi saya cerita mekanisme apa ini perda ini sama tokoh masyarakat, ada yang mewakili menyampaikan ini. Jadi nanti kita bahas ini juga, nanti kita libatkan masyarakat, kita mintai. Nanti kita anggarkan untuk akademisi datang, nanti kaji, kemudian nanti dia undang tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk memboboti draft itu. Ya. Kalau dikasih nomor diusahakan itu disahakan saja bisa, tapi kalau dikasih nomor bukan kami. Ya. Karena perda ini kalau berhubung dengan perda, keputusan DPR hari ini masyarakat mau desak saya untuk tanda tangan, hari ini saya tanda tangan. Tapi perda lain. Karena perda itu berfungsi secara keseluruhan di Kabupaten Manokwari dan dia ada sanksinya. Ya, jadi perda lain daripada keputusan bupati, keputusan DPR. Kalau keputusan hari ini apa orang masyarakat mau ini langsung saya sahkan. Tapi kalau perda itu lewat mekanisme yang ada. Jadi nanti dari sini draftnya apakah kami buat atau kita kasih tunjuk siapa. Nanti mereka buat, kita teruskan ke provinsi. Ya, kita teruskan ke provinsi, nanti dievaluasi. Kemudian dibawa lagi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum itu. Mereka yang kasih nomor. Seperti kampung yang tadi saya jelaskan. Jadi bukan saya tolak tidak. Ya, saya hanya menyampaikan sistem atau cara-cara untuk menempuh perda itu.
Jadi pada prinsipnya anggota yang kemarin ditugaskan Perda ketua badan pembuat Perda nanti ini diinventarisasi untuk kita masukkan dalam program legislasi daerah, karena DPR ini kan ada bentuk Perda itu, tapi harus masuk ke badan legislasi daerah dulu. Dia masuk programnya perencanaan. Selesai masuk dari perencanaan baru masuk ke pembahasan. Selesai pembahasan nanti masuk ke pembahasan, selesai masuk ke pengesahan. Pengesahan baru nanti bawa ke provinsi lagi. Jadi Perda itu satu jalan. Kalau keputusan bahwa hari ini saya tanda tangan, tapi kalau Perda itu berfungsi untuk seluruh Kabupaten Manokwari Pegap, jadi ya harus lewat proses yang agak lebih tinggi lagi. Mungkin ya itu saja yang saya tambahkan, karena ini aspirasi ini ditunjukkan ke DPR. Pak Sekda mungkin ada yang mau ditambahkan atau wakil ada yang mau ditambahkan? Kalau Pak Sekda mau tambahkan sebagai. Oh ya, jadi berhubungan dengan masalah ini Perda itu kami prinsipnya kita terima dan kita akan lanjutkan. Yang kasih nomor itu bukan kami, ya, yang kasih nomor untuk dia diakui sebagai kekuatan hukum itu bukan kami, ya. Yang kasih nomor untuk menjadi kekuatan hukum itu bukan kami. DPR itu seakan, tapi yang kasih nomor itu kalau Perda itu orang kementerian nanti lanjut ke provinsi baru nanti masukkan ke lembar daerah. Jadi bukan kami yang kasih nomor. Jadi mungkin saya jelaskan seperti itu, tapi kalau prinsipnya aspirasi ini kami terima. Ya, kami terima. Nanti kami sesuaikan dengan tugas dan fungsi di DPR sini. Dan di DPR sini juga badan pembuat Perda, pembuat Perda nanti mereka godok, tinggal kita jalankan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Bukan hanya sebatas ini, tapi program pemerintah maupun perda-perda yang lain-lain juga harus disampaikan ke sini. Karena tanpa mahasiswa dan sarjana intelektual yang ada di Pegap ini, seperti ini tidak jalan. Ya, jadi program bukan hanya yang ini juga berhubungan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau tidak tepat sasaran, menyampaikan ke DPR. Daripada bakar-bakar kantor itu tidak boleh, itu kita melenceng daripada aturan. Tapi sampaikan ke DPR sebagai masyarakat pilih DPR, baru nanti DPR yang panggil SKPD yang bersangkutan untuk mintai keterangan. Ya ini juga nanti kan kita minta dari, karena yang buat Perda ini ada dua, yaitu inisiatif DPR dan dari pemerintah daerah yang lewat kabak hukum. Jadi kalau hukum yang mereka buat draft ya kita tinggal sahkan. Kalau kami yang buat berarti inisiatif. Ya, kami yang buat berarti inisiatif, tapi kami tidak buat. Harus ini kita siapkan anggaran, kita panggil tim ahli yang nanti godok, dia susun draft sesuai dengan bahasa hukum. Bahasa hukum. Jadi mungkin seperti itu kita berdebat di sini, karena bukan ini membahas, tapi ini hanya menyampaikan aspirasi. Jadi kita terima, nanti kalau kita berdebat saat pembahasan baru bisa berdebat panjang lebar kira-kira yang lebih baik itu yang mana. Jadi mungkin seperti itu yang kami berikan tanggapan, dan waktu kami kembalikan ya. Ya, sekiranya apa yang Bapak Ketua DPR Dewan Terhormat telah sampaikan, ya kami sangat terima. Ya, namun di sini harapan kami bahwa kita di wilayah Papua kita dijamin oleh Undang-Undang Otsus. Ya, Undang-Undang Otonomi Khusus, di mana ada kewenangan yang harus diberikan kepada kita. Ya, di mana ada kewenangan yang harus diberikan kepada kita, kita mengatur itu. Sehingga daerah juga punya kewenangan, daerah juga punya keputusan. Iya, untuk harus melanjutkan ke sana. Jangan hanya sebatas menyampaikan.
tetapi harus kawal dan harus keras. Jika pulang tidak terima, kembalikan bagian dinas dan kami siap pegang kembali ke hutan. Iya. Dan harus ambil sikap yang jelas, tidak bisa hanya sebatas menyampaikan. Tidak bisa sebatas menyampaikan. Ya kenapa di daerah lain mereka bisa? Kenapa kita tidak? Sehingga harus ada studi banding yang keluar. Dan lihat daerah-daerah mana yang sudah menetapkan hal ini. Studi banding keluar. Dan ambil cara kerja mereka seperti apa. Saya pikir banyak, bukan di sini. Papua juga ada beberapa kabupaten yang mereka tetapkan hal ini. Sehingga harus studi banding ke sana dilihat cara kerja mereka seperti apa. Dan itu yang harus perlu dipakai. Ya, karena kita Papua diberikan kewenangan. Kita masih punya memiliki undang-undang otonomi khusus menjamin itu. Iya. Sehingga kita harus bersikeras untuk harus menyampaikan. Jadi kita harus kawal. Kemudian yang berikut, iya, masyarakat pemuda harus perlu dilibatkan. Itu sangat tepat. Iya, itu harus dilibatkan. Jangan semua bahas di kota sana. Kabupaten Pegunungan apa? Kata di kabupaten kita bahas di sini. Iya, kita bahas di sini. Kita bahas ini sehingga apa yang mencari keluhan daripada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu disampaikan dan kemudian dilanjutkan di sana. Sehingga itu menjadi aspirasi murni dari masyarakat. Ya, itu menjadi aspirasi. Dan mungkin ini saya pikir saya akan sampaikan dan harapan kami bahwa kami akan kejar di tahun 2020. Ya, ketika anggaran turun 2021, ya 2021 anggaran turun dan ketika mulai pada pembahasan ini dilibatkan, kami akan kejar kawal terus. Ya, kami akan kawal terus apapun itu. Ya, kami akan kawal terus. Ya, itu adalah pernyataan kami hari ini di poin terakhir. Ya, kami sudah menyampaikan poin terakhir. Ya, jika hal ini tidak dihindari, kami akan kawal. Ya, sampai kita ketemukan titik. Ya, titik di mana kita tidak bisa baru kita akan stop. Kalau selagi kami masih ada, kami tetap kawal. Itu sudah menjadi, ya, itu sudah menjadi keputusan kami. Maka harapan kami bahwa Bapak DPR, ya, kalian adalah bagian dari masyarakat, kalian penyambung lidah masyarakat. Iya. Maka jangan pikirkan apa yang saya dapatkan, tetapi pikirkan apa yang saya harus berikan kepada negeri ini. Ya. Jangan pikir apa yang saya dapatkan. Pikirkan apa yang saya harus berikan buat saya punya refleksi 10-20 tahun ke depan. Itu yang dipikirkan. Iya. Sebab kalau tidak, kita di wilayah Kabupaten Bogor kita akan tersisi sama seperti tempat-tempat lain. Tersisi. Itu sudah akan terjadi di mana-mana. Dan kami tidak mau hal ini akan terjadi di wilayah Kabupaten ini. Ya. Ini menjadi perhatian khusus, perhatian serius bagi anggota DPR maupun pemerintah, bahkan pihak-pihak terkait. Ya, kita terus memperjuangkan hal ini sehingga masyarakat bisa merasa kedamaian, masyarakat bisa merasa kesejahteraan. Masyarakat tadi tidak pernah datang minta harta, masyarakat minta hak harus dilindungi. Ya. Demikian saya pikir ini yang saya dapat sampaikan. Ya, namun kami juga mau mendekat kami juga kasih kesempatan untuk pemerintah, mungkin tanggapan dari pemerintah seperti apa bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Punahap, dan yang kami hormati Kapolda Kabupaten Punahap, Polres Persiapan Kabupaten Punahap, dan Kapolsek Anggi, dan juga dan Ramil Anggi, dan juga yang kami hormati, kami banggakan adik-adik pemuda dan tokoh masyarakat, tokoh perempuan di lingkup Kabupaten Punahap. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Damai di hati. Mari kita memberikan aplaus untuk kita semua. Baik, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih untuk tokoh pemuda dan juga tokoh masyarakat dan juga tokoh perempuan di lingkup Kabupaten Punahap yang sudah menyampaikan aspirasi, dan tentunya kita menyadari semua bahwa Kabupaten Punahap berdiri karena Injil. Ya. Jadi Kabupaten Punahap berdiri karena Injil. Dan untuk itu kami sebagai pemerintah daerah, kami menerima aspirasi. Ya. Kami menerima aspirasi yang disampaikan, dan tentunya kami menerima
dan kita akan lakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Ya, kita akan lakukan sesuai dengan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Dan tentunya hari ini sudah sampaikan aspirasi, dan seperti tadi yang Pak Ketua sudah sampaikan, pasti kita akan tindak lanjuti. Ya, pasti kita akan tindak lanjuti. Dan kemarin pertama sampaikan pada saat ini Kabupaten Pega yang ke-8 kemarin, dan Pak Bupati sendiri juga sudah dengar. Ya, Pak Bupati sendiri juga sudah dengar, sudah tahu, dan pasti kita akan sampaikan kembali ke beliau lagi. Dan kita yang berdiri ini karena atas Injil, ya, sehingga kita semua bisa seperti ini. Ya, kita seperti ini. Ya. Dan nanti di tahun 2021 kita akan anggarkan untuk kita akan anggarkan, dan draft kita akan buat, dan setelah kita buat, kita akan libatkan adik-adik mahasiswa dan juga tokoh pemuda, terutama tokoh-tokoh gereja. Iya. Jadi kita akan mengundang MD. Kita akan mengundang MD di 10 distrik. Iya, kita akan undang 10 MD di distrik untuk kita bahas sama-sama seperti apa. Ya. Nanti setelah itu baru kita sampaikan ke DPR. Kita akan sampaikan ke DPR untuk dibahas dan diboboti, dan nanti setelah itu kita sampaikan hasil ke provinsi. Kita akan sampaikan hasil ke provinsi, rancangan itu ke provinsi. Setelah itu baru kita lanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, dan tentunya dalam proses itu juga kita kawal sama-sama. Ya, itu pasti kita akan kawal sama-sama. Ya, jadi hari ini, ya, ini yang kedua kali. Pertama pada saat Pega sampaikan, dan ini yang kedua. Untuk itu pasti kita akan tentunya kami tetap terima aspirasi yang disampaikan. Tapi tetap kita ikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Jadi mungkin itu tambahan dari kami, dan waktu kami kembalikan. Terima kasih. Ya, dari kami langsung saja kami sampaikan bahwa buat teman-teman yang bekerja di sini, kami sampaikan bahwa tidak ada tempat perkumpulan. Ya, tidak ada tempat perkumpulan di mana kami tidak mau hal itu di Kabupaten Pengantar. Ya, Pegap sudah aman, Pegap sudah damai. Kita menjaga kedamaian itu ada di sini. Kami tidak mau kami datang untuk demo seperti ini, ajukan aspirasi seperti ini lagi. Ya, atau kita mau bertengkar, kita mau apa segala macam, kami tidak mau. Ya, Pegap sudah aman sampai kita punya anak cucu, sampai Tuhan datang ke belakang. Ya, jadi ini harapan kami untuk kami punya pimpinan GPKI yang bekerja di Kabupaten Pengantar. Kami minta dengan hormat bekerja, jangan ya asal bicara saja, tetapi bicara harus tindakan juga harus dilakukan. Ya, dan kami sampaikan juga bahwa ya mulai hari ini ke depan tidak ada kumpulan-kumpulan di sekitaran Kabupaten Pengantar, dan di mana kami tidak mau lihat. Kami tidak mau lihat ada kumpulan-kumpulan. Kami tidak melarang untuk bekerja di sini. Kami tidak melarang untuk membangun di sini. Tetapi kami yang melarang adalah tidak ada kumpulan-kumpulan yang kami bisa melihat. Itu membuat kami merasa sakit, merasa emosi, merasa ini. Ya, jadi kami minta dengan hormat. Ya, kalau bisa di masing-masing punya rumah. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Sekiranya apa yang kami dapat sampaikan hari ini, ya saya pikir kita semua pasti memahami, kita semua pasti mengerti, ya kita semua ya pasti memahami lebih dalam, lebih luas. Maka mari kita tetap menjaga kebersamaan, tetap menjaga kedamaian. Mike saya bicara dengan bahasa dulu. Dan saya sudah izin. Dan saya hari nggak wa ketika pergi ke ini kama buang kau. Ya, jadi mungkin ada yang ini mau buang kau. Wan maman negara hukum. Jadi ketika undang-undang di atas tong ini. Jadi mama buat daerah, mama buat dengan. Jadi nggak sih gane grau, kumano nanti mewara, undang yendo wa yendo ya waktu dari ini ada se, ketika ketika isi, ketika ira le. Kami sejauh kacin jaga orang ngusir tong lari babi. Lo sudah memang tahu ya, mau jauh jadi kami tidak mau. Kami bertindak, kami juga. Sangat ketawa, sana. Itu lo sudah memang tahu jadi kami mau lalu. Nasai gereja kita. Ya. Jadi bahwa kami juga tahu di daerah Jawa kami tahu. Kami juga melihat teman-teman kami yang dibunuh. Tempat ibadah kami, kantor kami dibakar. Digusur, teman-teman itu yang membuat kami juga merasa sakit. Agama lain. Ini mandi wa. Dan yo mabas, mabas. Mungkin saya tambah sedikit. Ya, mungkin saya pakai ini, mau ini saya pakai bahasa. Binda. Jadi nanti ada nopo itu yang ini mau. Nopo. Jadi harus yang dia mau bro. Karena kalau yang jauh berarti macam kesempatan itu bro. Ya, misal. Jadi cuma konten yang angkat yang berarti macaran bahwa kesempatan ya. Jadi mungkin ya pertama dari enggak. Sijo. Jadi saya enggak. Wala yang susumna usuga kerja gini. Kita berdoa terus mama, bapak-bapak, sama Tuhan mereka berdoa di gereja. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa berdoa untuk kita kerja perda ini supaya kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Tuhan yang meluluskan. Karena kami manusia biasa belum tentu bisa mampu. Tapi kalau Tuhan yang bekerja ya pasti terlaksana sesuai dengan maunya. Jadi mungkin itu saja yang jadi prinsipnya kami anggota Dewan terima dan saat ini kita bahas APBD yang berhubungan dengan program jalan, jembatan, air bersih, ya kami ada bahas itu. Jadi kami ada bahas. Jadi prinsipnya saya ini orang tidak janji sama masyarakat sembarang. Saya janji saya akan lakukan. Tanya masyarakat. Saya sudah 3 periode. Saya tidak buat janji-janji. Karena saya buat janji itu besok masyarakat lagi. Ya, jadi kita jangan janji sama masyarakat sembarang. Ya, karena saya sudah 3 periode saya tidak pernah janji sama masyarakat. Saya bilang kita buat. Ya, jadi sekarang ini kita masih bahas APBD bukan bahas ini. Nah, kita bahas anggaran nanti. Tadi kan kita sudah baca. Jadi Perda ini dia punya jadwal khusus ada namanya pembahasan Perda non APBD. Jadi nanti kita bahas di tahun depan. Jadi pimpinan dan anggota kita janji ya sesuai dengan apa yang sesuai. Kita jangan buat janji-janji sama masyarakat. Ya. Jadi nanti kita akan bentuk namanya tim, karena ini kita DPR tidak kerja, nanti kita cari tim. Kalau anggarannya sudah ada, kita cari tim dari akademisi. Jadi itu yang tadi kami sudah jelaskan.
Ya, nanti jadi nanti ada kesempatan baru nanti pemuda kalau kita sudah membuka pembahasan draft baru nanti kita bicarakan. Belum masuk nanti tuh. Ya, jadi mana tengan nanti bebas deh. Ya, nanti kita bahas baru nanti undang Bapak Ibu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran daripada apa yang menjadi usulan ini. Jadi mungkin itu saja dan saya cukupkan di sini karena waktu untuk kita bahas APBD juga, jadi kami cukupkan di sini dulu dan beliau pimpin kita dengan doa dulu. Maksudnya sekali lagi bahwa mulai pertama ini yang kedua ya, kami sampaikan untuk yang kedua. Jadi untuk kegiatan apapun, untuk Amin mau menghargai kami dan juga tahu sejarah. Mungkin masuk di sini sudah bapak-bapak juga sudah tahu dan sudah mengerti ya. Jadi di sini tidak ada kegiatan apapun, semua dilakukan di kota. Ya, di sini kami tidak mau ada kegiatan, ada kumpulan apapun. Ya, baik. Baik. Ada kasih usul kan? Baik. Artinya kita menjaga ini kalau bisa ada undangan. Kita mengundang kita berapa dominasi, kemudian ada agama lain kita undang untuk kita sampaikan persoalan ini. Artinya saya menanggapi mana sampaikan. Jangan sampai mereka melihat hal yang artinya ada kegiatan-kegiatan lain kemudian mereka tidak terima buat sesuatu, nanti membuat kita terganggu semua. Jadi mungkin kembali ke kita pemerintah kalau bisa ada waktu undang yang terkait supaya jangan ada kegiatan-kegiatan lain kita di Kabupaten Ungaran. Baik, terima kasih. Semoga kita kembalikan pada pemerintah yang terkait. Dan kita akan berdoa untuk mengakhiri segala aktivitas kita di hari ini. Kita berdoa juga untuk perjalanan sidang. Bapak dorang supaya Tuhan tetap berikan hikmat, pengetahuan untuk apa yang kita bicara hari ini terus. Dengan demikian kesempatan saya berikan pada saudara David memimpin kita dengan doa. Baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita di saat siang hari ini sehingga kita boleh menyampaikan dan pemerintah juga mendengar apa yang menjadi keluhan. Terima kasih dan semuanya ini kita bawa di dalam doa. Tuhan yang berperkara dalam semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Atas segala pengorbanan-Mu, kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, udara yang sejuk yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati, menghirupi dalam hidup dan kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dalam menyampaikan aspirasi apa menjadi keluhan di Kabupaten Pegunungan Arfak yang kami cintai ini kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tentunya Tuhan kami berdoa menyerahkan semua yang kami menyampaikan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berperkara menjauh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hendak berpisah dari tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus Engkau beserta juga dengan pemerintah, pimpinan DPR melakukan sidang di hari ini. Tuhan, Engkau berikan nikmat yang Tuhan Engkau berikan kepada Raja Salomo, mentransferkan itu kepada mereka untuk mereka mengatur negeri yang kami cintai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan mohon doa ini. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Baik, terima kasih demikian yang kami dapat sampaikan. Dan akhir kata atas nama kami perwakilan pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, kami ada hal yang kami lakukan kurang baik dan berkenan kami minta maaf, tetapi hal yang baik dan berkenan tolong dilanjutkan demi kenyamanan ketertiban kita sama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.